Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Begitu piutang usaha dicatat, nantinya akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Piutang usaha yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan ini haruslah benar-benar menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih, yaitu setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat dalam pembukuan sebagai beban operasional, yaitu dengan menggunakan istilah akun beban kredit macet, bad debt expense, atau beban piutang ragu-ragu, doubtful accounts expense, atau beban piutang yang tidak dapat ditagih, uncollectible accounts expense. Pada umumnya, setiap calon pembeli haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan kredit sebelum aplikasi atau transaksi kredit tersebut disetujui. Akan tetapi, pada kenyataannya, beberapa piutang usaha justru menjadi tidak dapat ditagih sebagai akibat dari kondisi pelanggan atau debitur yang ada setelah periode kredit berjalan. Kondisi ini misalkan saja adanya pelanggan yang tidak bisa membayar oleh karena menurunnya omset penjualan sebagai akibat dari lesunya kondisi perekonomian. Kebangkrutan yang dialami debitur merupakan indikasi kuat atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha. Perusahaan seringkali mencoba untuk memindahkan risiko atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang kepada perusahaan lain. Salah satu cara yang efektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mentransfer risiko tersebut ke perusahaan lain selaku penerbit kartu kredit. Sehingga dalam hal ini, perusahaan tidak akan melakukan penjualan kredit tanpa menerima kartu kredit dari perusahaan penerbit kartu kredit seperti American Express, Diners Club, dan lain sebagainya. Perusahaan atau pihak penjual akan mencatat besarnya penjualan kredit ke pelanggan, namun dengan cara mendebet akun tagihan ke perusahaan penerbit kartu kredit. Misalnya dengan mendebet akun accounts receivable strip American Express dan kemudian mengkredit akun pendapatan penjualan. Nantinya, pada waktu tagihan kepada American Express ini diterima, tentu saja perusahaan hanya akan menerima sebesar jumlah penjualan dikurangi dengan beban jasa atau service fee untuk American Express. Cara lainnya untuk memindahkan risiko atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang, perusahaan dapat juga menjual piutangnya ke faktor, seperti ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam akuntansi, penjualan piutang tanpa tanggung renteng ini kepada faktor dinamakan factoring, yang dimana setelah piutang dijual,
maka seluruh hasil pembayaran piutang pelanggan akan menjadi hak si faktor. Dalam kasus factoring ini, pelanggan tentu saja akan diberitahu oleh perusahaan yang menjual piutangnya tersebut untuk membayar langsung kepada si faktor. Tanpa tanggung renteng di sini berarti bahwa perusahaan yang menjual piutang tersebut tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari tidak tertagihnya piutang yang telah dijualnya. Perlakuan akuntansi untuk penjualan piutang akan saya bahas nanti dalam video-video berikutnya. Ada dua metode yang digunakan untuk menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode hapus langsung atau yang dikenal dengan istilah direct write-off method. Sedangkan yang kedua adalah metode pencadangan atau yang dikenal dengan istilah allowance method. Kedua metode ini juga akan saya bahas satu persatu secara terperinci dalam video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses.